Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oh, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Askia pimpin doa teman-temannya. Mas, sebelum kita belajar, sebagai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irfan. Selamat pagi Bu Irfan. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Semua masuk? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Kalau kalian sudah sehat semuanya hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senangkah? Ada yang kesal tidak hari ini? Tidak ada. Ada yang sedih mungkin? Ada yang kecewa? Semuanya berarti senang. Kenapa kalian senang hari ini? Karena kita hari ini akan belajar coding. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Akila silakan bantu memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ke depan. Semuanya dalam posisi siap. Posisi siap. Indonesia Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan itu semuanya. bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Akila. Baiklah, motivasi pembelajaran hari ini adalah dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi mulai sekarang. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang berpikir komputasional, kita ice breaking terlebih dahulu. Ingat, kodenya jika up, maka tangannya semua ke atas. Terus kalau down, posisinya setengah duduk seperti ini. Pokoknya ingat kodenya. Posisinya jika up, dia ke atas, down ke bawah. Bisa? Ayo kita coba bersama semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sudah siap? Lihat kodenya, lihat panahnya. Up, down, up, down, 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 up, 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 down, up, down. Sekali lagi biar semangat. Up, down, up, down, 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 up, 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 down, up, down. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Persepsi pada mata pelajaran hari ini yaitu jika kalian sadar, permainan tadi sebenarnya membentuk sebuah pola atau kode. Sama halnya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar tentang pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir secara komputasional. Tujuan pembelajarannya, melalui diskusi, kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui demonstrasi, kalian mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Lihat, ada pertanyaan pemantik. Kalian tahu aplikasi apa aja yang ada di depan? Ada apa aja? Ada YouTube, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Gojek, ada Shopee. Tanpa kalian sadari, aplikasi-aplikasi ini adalah yang sehari-hari kalian gunakan. Bagaimana cara aplikasi tersebut dapat berjalan? Ada yang tahu? Ya, Naila? Dengan cara kita gunakannya. Ada lagi? Kenzi? Kenapa? Dengan cara mengkliknya. Dengan cara mengkliknya. Artinya apa? Aplikasi-aplikasi tersebut adalah menerima perintah dari manusianya. Manusia yang mengoperasikannya, sistemnya yang memberikan solusinya. Kita mau apa? Contohnya, misalkannya YouTube. Sekarang YouTube digunakan sebagai media internet dalam pembelajaran. Kalian mau mencari apa? Informasi tentang apa? Materinya tinggal kalian ketik. Maka nanti YouTube akan membaca sistem dari yang kalian perintahkan. Maka keluarlah apa yang kalian tulis. Seperti itu. Begitupun dengan yang lain. TikTok, WhatsApp, Gojek, dan Shopee. Semuanya sistem yang menjalankan, kitalah yang memberikan perintahnya maunya apa. Seperti itu. Lihat. Ini gambar apa? Pop Me.
Bagaimana cara kalian melakukan untuk membuat sebuah pop mie yang lezat? Bagaimana caranya? Akila? Membuka bumbunya. Untuk apa? Untuk diseduh. Apa hal pertama yang kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan ini? Dan apakah ada bagian-bagian kecil yang bisa kita fokuskan terlebih dahulu? Adakah? Dengan cara apa? Memisahkan bumbu-bumbunya. Yang kemudian nanti kita seduh menggunakan air panas. Akan jadilah sebuah pop mie yang siap kita makan. Ada sebuah video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Silakan disimak. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakan jeli dan melihat kata komputasional? Silakan diperhatikan. Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca ini, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keadaan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih unik lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting. Oke, baik. Dari video pembelajaran tadi, kita membahas tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada algoritma. Jadi jika disusunkan ada 4. Ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Masing-masing akan kita bahas. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Betul sekali. Membagi suatu masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti apa? Seperti bulan kemarin kita mengadakan lomba 17 Agustus. Dalam suatu lomba pasti akan disusun panitia. Panitianya terdiri dari apa saja? Yang pertama pasti ada ketua. Yang kedua ada wakil. Kalau ada wakil pasti ada sekretaris, bendahara. Ada beberapa seksi, yaitu seksi acara, publikasi, konsumsi, dan patroli.
Semuanya dibentuk agar perlombaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang pasti dapat memeriahkan acara 17 Agustus. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya seperti apa? Lihat. Silakan kalian lihat. Ada beberapa pola. Yang atas satu warna apa? Warna hijau dengan pola lingkaran, bintang, lope segitiga, lingkaran bintang lope segitiga. Lihat pola yang bawah. Kira-kira sama atau tidak? Tidak. Adakah dari kedua pola ini yang membedakan? Ada. Nomor berapa? 5. Nomor 5 dan nomor 8. apa yang membedakan 5 dan 8? Ada yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. 5 dan 8, lihat apa yang membedakan nomor 5 dan 8 dibandingkan dengan pola yang lain. Lihat Kate, bentuknya. Yang nomor 5 lihat, yang atas bentuk apa? Lingkaran yang bawah. Jajar genjang. Sedangkan yang nomor 8 segitiga bawahnya Bola ketupat. belah ketupat atau layang-layang. Bola ketupat. Yaitu yang membedakan adalah bentuknya. Yang membedakan bentuknya, kalau yang lain sama, lingkaran dan lingkaran, warnanya yang atas hijau, yang bawah merah. Tapi di nomor 5 dan 8 dia mempunyai bentuk pola yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Hanya fokus pada informasi yang penting saja. Contohnya seperti apa? Ada sebuah daftar belanja. Pasti kalau kalian ingin ke supermarket atau ke pasar swalayan atau ke pasar tradisional, ketika kalian akan pergi, pasti kalian akan bikin list belanja. Belanja apa saja yang dibutuhkan. Jadi ketika kalian sudah sampai di tempat tujuan, kalian bisa langsung ke tempat yang dibutuhkan. Misalkannya kalian butuh minyak goreng, langsung ke tempat minyak goreng. Telur, roti, sayur, dan kopi. Kira-kira kalau sudah di list belanjanya enak nggak? Jadi kita nggak perlu ke tempat-tempat yang lain, karena kita sudah menulis daftar belanjaan dari rumah. Itu mempermudah kita dalam belanja ke pasar swalayan, tradisional, ataupun ke supermarket. Algoritma. Algoritma ini membuat langkah-langkah penyelesaian. Seperti apa? Lihat, ada titik koordinat dari suatu benda. Jika kalian perhatikan, ada rumah, bola, ambulan, apel, mobil, dan lihat, rumah dia ada di titik apa? 7. Ada yang tahu bola ada di titik koordinat apa? Tunjuk tangan. 9. Benar atau salah? Gitu 9. Ambulan, ada yang tahu ada di titik koordinat mana? Fabio? F2. Apa? Ya, Pak. Di mana? B3. Mobil. Mobil. B. Ya. Pohon. 5.
bagian dari situs koordinat. Ini salah satu contoh dari algoritma. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya ada? Dari materi berpikir secara komputasional, lihat ada contoh soal. Skenario-nya adalah dalam sebuah studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tempat tujuan yang berbeda. Bis berhenti di pertama itu di restoran. Ini restoran, kemudian ini hotel dan ini museum. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, kemudian yang terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya dibuka satu pintu saja. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan dan tidak mengganggu koper yang lain. Silakan bantu supir bus turutkan masukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Koper kelompok anak yang manakah yang dimasukkan paling terakhir? Tunjuk tangan. B. Apa pernyataan yang B? Benar. Anak yang ingin pergi ke restoran ditaruh yang paling belakang agar tingkat pengeluaran koper tidak mengganggu koper yang lain. Maka yang dimasukkan terlebih dahulu adalah anak-anak yang ingin pergi ke restoran. Oke, kita akan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kita buat 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan bagikan LKPD. Dua akan bagikan LKPD-nya. Sudah? LKPD-nya sudah dibagikan. Coba, sebelum kalian mengerjakan LKPD, tadi kita udah bahas bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat pop mie yang lezat. Dengan cara menyeduhnya. Ya udah. Oke, silakan LKPD-nya dikerjakan. Silakan kalian diskusi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Silakan ya ini dicentang. Tapi kalau yang bukan jangan centang ya. Jangan lupa dilem ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Sudah. Jangan lupa ditempelkan sesuai dengan langkah-langkahnya. Presentasikan hasil diskusi kalian. Kita akan demonstrasikan bagaimana langkah-langkah membuat pop mie. Adakah yang mau mencoba? Di sini sudah ada pop mie dan air panas. Siapa yang ingin mencoba membuat pop mie? Naila, silakan Naila. Ini ada guntingnya, ada pop mie dan air panas. Silakan. Langkah pertama.
Yang kedua, jangan lupa dibuka tutupnya. Jangan lupa dimasukkan bumbunya ke dalam minyak. Langkah selanjutnya apa? Memasukkan air panasnya sesuai takaran. Coba silakan sambil dicek LKPD-nya sesuai atau tidak dengan langkah-langkah yang dibuat oleh demonstrasinya Naila. Sudah, kalau sudah ditutup. Sesuai atau tidak langkah-langkahnya dengan yang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian? Sesuai. Oke, Naila silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk Naila. Tadi kita sudah mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pop mie. Silakan kalian cocokkan dengan LKPD yang kalian diskusikan bersama teman kalian. Silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD yang kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Sudah siap? Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Silakan kelompok 1. Di sini aja, di sini. Di sini, coba cek. Suaranya dikencangkan Naila biar terdengar dengan temannya yang lain. Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat sopnya yang lezat? Apa masak sopnya? Masukkan bumbu dan minyak. Ada yang ingin kasih tanggapan untuk kelompok Naila? Tidak ada? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Naila. Silakan kelompok 2. Suaranya agak kencang, Akila. Tuangkan air panas untuknya. Rapat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. Masukkan bumbu dan minyaknya. Aduk hingga bumbu campur merata. Tambahkan bakso sebagai topping dan ikan dan kopi siap diaduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Air panas yang secukupnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencang Seva biar suara terdengar. Aduk hingga bumbu campur merata. Tambahkan bata sebagai topping. Sajikan dan Bomin siap dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Evaluasi, silakan nanti kalian kerjakan. Kerjakan nih, kalau tadi kelompok ini individu. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan materi hari ini. Silakan estafet. Dah, silakan. Silakan kerjakan. Selesai? Sudah. Kalau gitu kita kumpulkan. Nanti setelah ini akan Bu Guru nilai. Oke, baiklah. Kesimpulan pada materi hari ini adalah apa yang telah kita lakukan tadi adalah sebuah praktek bagaimana cara berpikir secara komputasional dan prinsip berpikir komputasional, yaitu ada 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan berpikir komputasional itu sendiri bahwa kita harus berpikir secara terstruktur dan sistematis, bekerja secara komputer. Sama seperti komputer. Refleksi kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Coding tentasional. Apakah prinsip berpikir komputasional itu sangat penting dan harus kita terapkan? Penting. Kenapa? Karena
Karena bisa menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, rencana tindak lanjutnya. Nanti akan Bu Guru bagikan lembar aktivitas untuk kalian kerjakan di rumah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, materi kita hari ini sudah selesai. Silakan kalian rapihkan buku kalian untuk persiapan pulang. LKPD-nya dikumpulkan. Sudah rapi semua? Sudah? Askia, silakan siapkan teman-temannya. Lemnya yang tadi dikumpulkan ya. Silakan Askia. Mari teman-teman, kita pulang sebagai kita doa dulu. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Intan. Selamat siang, Bu Intan. Oke, selamat siang. Yang rapi boleh pulang. Jangan lupa nanti yang tadi dikasih dipelajarin untuk pertemuan kita selanjutnya. Hati-hati di jalan, jangan lupa nanti sampai rumah kalian istirahat. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan pulang kelompok Askan. Jangan lupa bangkunya ditaruh lagi.